mengangkat acara selanjutnya, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Saputra Al-Mashabi, Ketua MUI Sukakarya. Kepadanya kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Pohon salam banyak tumbuh di duren sawit. Yang jawab salam insya Allah besok banyak duit. Giliran duit mah kenceng jenong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun talas ditaruh di dalam rantang. Bapak-bapak yang jawab salamnya lemes, mual salah lagi mikirin utang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin jalla wa ala. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wal mujtaba wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil huda. Dari sore gua disuguhin air bening mulu. Iya, udah kayak ikan jair. Biasanya kalau pala saya puyang begini nih, biasanya ngeteh pucuk biasanya. Iya. Jangan Ustaz Sony, udah biarin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Saya hormati, saya muliakan masyayikhinal kiram wa ulama'anal a'izza, khusus al-mukarram Bapak Ustadz Sony Matta'anallah bituli hayati, amin. Matta'anallah bituli hayati, amin. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan semoga beliau mampu mendidik anak-anak kita, amin. Ya. Semoga Allah cepat berikan jodoh, amin. Ya, resep kalau ngelihat Ustadz gemuk model begitu mah tuh. Ya, ya orang makan 2 hari dia gemuk dia mah. Ya. Bohai ya. Saya hormati, saya muliakan DKM Dewan Kepusing Musola Nurul Hikmah Al-Mukarram Bapak Ustadz Udin Bahrudin Saifuddin. Wih, banyak amat namanya. Saya hormati, saya muliakan staf Kaur Pembangunan Bapak Amir yang saya hormati, staf Kaur Pembangunan. Dia mengebangun baik. Orang kaur ada rumah rombeng dia terus bangun baik. Saya hormati, saya muliakan pendiri Musola Nurul Hikmah yaitu Bapak Wasan. Semoga Allah berikan keberkahan kepada bapak-bapak yang tadi saya sebut, amin. Amin ya rabbal. Bil khusus talamid wa talamidat, pelajar TPQ Musola Nurul Hikmah yang sejujurnya tadi saya berikan apresiasi bahwa anak-anak kecil tadi menghafal bagian daripada surat juz amma. Saya dengerin rapih bacaannya,
Masya Allah, rasanya maki-aki udah kalah itu rasanya mah. Itu ya, bocah model kecil begitu baca Fatihahnya bagus. Alhamdulillah. Ibu, ini tabungan buat kita nanti. Manakala kita meninggal dunia, ini putri-putri kita baca Yasin buat kita, maka kita nanti di akhirat akan tersenyum karena kiriman Fatihah dari putra dan putri kita. Amin. Saya hormati, saya muliakan band tepok. Band tepok nih, apa namanya, Ashabul Khair. Insya Allah nanti kalau kita semua masuk surga, dia ge masuk, sama masuk bang, dia ge masuk. Cuman dia mah di sononya nabuh be dia mah. Kita mah lagi kekelonan sama bidadari, dia mah nabuh be saboja. Bapak, Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang sehingga kita masih dapat memperingati hari lahirnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kata tadi DKM sekalipun sudah keliwat bang DKM, masalah maulid orang ada yang keliwat. Cinta Nabi, manakala kita membaca salawat, membaca marhaba, itu berarti kita sedang melaksanakan maulid Nabi. Gitu. Ini kita begini nih, ini kita menghidupkan sunnah Nabi, maka kita tergolong orang yang mencintai Nabi. Kalau kita cinta kepada Nabi, kana ma'i fil jannah, nanti kita di yaumil kiamah bareng duduk sama baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ceramah saya baru ini nih, separuh rada tidur ini, karena dari kemarin malam saya nggak tidur. Kebetulan bukan habis ceramah, kemarin malam itu cucu saya diimpus, cucu yang paling kecil diimpus. Udah punya cucu neng, jangan naksir gua ya. Pagi-pagi saya ngisi pengajian, kebetulan pengajian di tempat saya hari Sabtu jam 10 saya ngisi tausiah di Walimatul Arus orang hajatan bareng dengan Kiai Haji Mubarak Nuri. Setelah dari situ garon, pulang pengen istirahat, pengen tidur, ada tamu, datang maghrib, datang isya, terus ke sini. Ya Allah, sampai orang kuat melek saya gitu. Tapi doakan semoga saya selalu diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Amin ya rabbal alamin. Saya di sini sekedar memberikan motivasi saja kepada wali-wali santri. Saya mau tanya, tadi ngelihat anak kita tampil di depan dengan membaca puisi, membaca Al-Quran, seneng nggak? Seneng kan ya? Udah begitu bocah baca puisi pinter banget, segala ada nangis. Nah, kita ikut nangis, betul? Jangan salah santri, talamid dua talamid, di saat kita acara seperti ini, mata kita meneteskan air mata, maka Allah ciptakan satu malaikat, dan malaikat itu gunanya memintakan ampunan untuk orang yang sampai dalam acara syiar Islam meneteskan air mata. Satu air mata, satu malaik. Lo banyak amat tuh malaikat. Ibu yang saya hormati, dalam ilmu pesantren, la ya'lamuna kasratahum illallah, enggak ada yang tahu banyaknya malaikat itu terkecuali Allah. Bahkan satu pendapat mengatakan setiap satu helai jenggot laki-laki itu dihuni satu malaikat. Jenggot bapak-bapak yang ada jenggotnya itu ada malaikat sedang ayun-ayunan di situ. Ibu yang saya hormati, Maulid Nabi di Indonesia ini alhamdulillah semarak dan aman. Ya, 2 tahun kita perek Maulid bukan? 2 tahun kita karena corona. Jangankan corona itu bukan cuman menghambat pedagang, bukan cuman menghambat orang-orang pembisnis, corona juga menghambat mubaleg, penceramah ge sepi, orang ada undangan.
bininya cemberut, sekarang mah mending senyum baik. Itu. Saya termasuk orang yang kena corona. Ternyata kena corona gak terlalu parah, Ibu. Enggak, hati doang rasa gelisah, hati merasa terhina. Kenapa? Lah saya bikin rumah boleh saya, apa-apa boleh saya, masa saya tidur di, ya ilah kesinggung bahaya tuh ah, singgung bahaya. Ya, rumah boleh saya bikin, apa boleh saya bikin, masa begitu saya ditetapkan bahwa saya terkena corona, saya tidur bareng sepatu rombeng di kamar belakang. Masya Allah, orang pada nggak mau bersentuhan dengan saya. Jangankan orang lain, bini orang mau. Kalau ngasih makan kayak ngasih makan macan. Tuh, gitu. Pintu terus ditutup. Masya Allah, apa yang saya sentuh disempret, apa yang saya sentuh disempret. Allah karim. Hati sedih. Idul Adha saya tidak bisa melaksanakan Idul Adha berjamaah. Karena apa? Karena saya terkena corona, maka tidak boleh melakukan sholat berjamaah, sholat Idul Adha. Pas lagi sedih-sedih Pak Camat ngebel, ketua, emang ketua kena corona? Iya. Kapan kenanya? Habis rapat sama bapak, saya gituin. Karena pada waktu itu saya rapat PPKM di Kecamatan Sukakarya. Kebetulan saya menjadi ketua MUI Kecamatan Sukakarya. Ibu-ibu yang saya hormati, memperingati Maulid Nabi adalah memberikan semangat ibadah buat kita, betul? Nabi Muhammad sama dengan kita. Muhammadun basyarun laisa kal basyar. Nabi Muhammad manusia tapi tidak persis kayak manusia. Nabi Muhammad makan ora? Makan, cuman Nabi Muhammad makannya ikut peraturan Islam. Kita mah kalau belum 3 piring belum berhenti. Ya, kita mah Nabi Muhammad mah asal ngelepas hawa lapar gitu. Nabi Muhammad tidur ora? Tidur sama kayak kita. Sama menjamin mata, cuman ada bedanya. Kalau kita mah tidur sepadu gebruk di mana bae, bukan? Nabi Muhammad dengerin Bang nih. Kalau pengen dapat sunnah Nabi cara tidur, Nabi Muhammad tuh kalau tidur nih tangan kanannya ditindihin sama pipi, gak begitu tuh. Tidurnya begitu Pak, miring dia sama tidurnya miring. Ini tangannya dibuat buat bantal. Tangan kirinya ditaruh di paha kiri. Dari mulai tidur sampai bangun tidur. Coba ntar Bapak praktekin pulang dari sini. Tangan kanan buat bantal, tangan kiri ditaruh di paha kiri. Insya Allah ora bisa. Kenapa? Begitu pertama mah bisa, malam udah ayab-ayaban tangannya, sampai ke gunung-gunung kembar pada bonyok. Iya, kurang ke situ juga. Sampai kobakan habis jubek-ubek. Itu Nabi Masya Allah, begitu tidur terus bangun, tangannya begitu-gitu juga. Orang kayak kita diam loh, orang paham lo ngomong lagi. Itu Nabi Muhammad sama punya utang, sama Nabi Muhammad juga sama punya utang kayak kita. Ya, ibu punya utang, taruh orang aku guys, saya percaya pasti punya utang. Iya. Nabi Muhammad sejarahnya gini po, bagi ibu-ibu yang punya utang MBK, yang lah kenceng amat. Ibu-ibu yang punya utang di Bank Emok, jangan khawatir nggak diaku umat Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad pun pernah mengalami punya utang. Sejarahnya gini po, habis dari Masjidil Haram beriringan dengan Sayyidina Utsman sahabatnya, begitu di tengah jalan ditagih Nabi. Hei Muhammad, kata orang Yahudi, kamu harus bayar utang. Kenapa? Kamu punya hutang harus bayar. Itu jadi Nabi Muhammad pernah punya utang. Akhirnya apa? Sayyidina Utsman
seorang sahabat yang kaya raya, wayaknya bukan main, ngelihat nabinya ditagih di tengah perjalanan. Sayyidina Utsman orang terima, nggak terima. Sayyidina Utsman, hei Yahudi, utang Nabi Muhammad berapa? Sekian, dibayar sama Sayyidina Utsman. Makanya kepada pemerintah yang ada di sini di musola itu, Pak Kaur Pembangunan, kalau jadi pengen kaur pembangunan yang baik, maka tanyakan, Ustadz Sodi punya utang orang di musola gitu, ntar gua bayarin gitu. Kira-kira bisa orang begitu tuh ya? Kudunya gitu. Kenapa? Sayyidina Utsman siap menjadi ganjal buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi kayak gitu ya, kelap gitu. Ntar gelap, ntar terang. Namanya nurud dolam, nur cahaya, dolam gelap gitu. Lap gitu. Orang tidur, belum tidur, begitu pisan tambah puyeng lihatnya. Enggak ngopi saya mah. Lu jangan ngopi. Iya, jangan. Bang, emang dimasukin itu, Bang? Ya Allah, saya mah ceramah di mana-mana ge pantangan dipoto. Foto-foto saya jangan. Kenapa? Ustaz Soni biar tahu. Bukan saking tasawufnya, enggak. Karena jangankan orang lain, orang saya moto dewek takut dewek. Bantan serem. Gitu. Masyaallah, tabarakallah. Ibu yang saya hormati, terselenggaranya Maulid sekarang ini tentu atas kerjasama, betul? Ibu-ibu, bapak-bapak, pegawai segala macam ikut kerjasama. Lalu apa upahnya? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ma'i fil jannah. Barang siapa orang yang mengeluarkan hartanya untuk keperluan maulid, untuk keperluan membaca maulid, maka nanti di yaumil qiyamah, kata Abu Bakar, duduk berdampingan denganku. Amin ya rabbal alamin. Yang ngasihnya 100.000 lebih dekat sama Sayyidina Abu Bakar, apalagi yang ngasihnya 1 juta. Ada yang ngasih 1 juta? Ada yang ngasih 1 juta? Ora, jangan bohong jenong. Iya. Yang ngasihnya 1 juta jauh lebih dekat daripada orang yang ngasih 100.000. Itu. Apalagi yang ngasihnya cuma 1.000 doang mah. Di belakang pisan dibuntut taruhnya ge. Tapi masih mending keajak, betul? Saking cintanya kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi sekarang ini milad katanya ya. Milad ulang tahun remaja musola Nurul Hikmah. Remajanya mana? Remajanya ada? Ya Allah, remaja ongko, rakyat ongko, ini ongko segini doang ya. Saya biasa ceramah depan banyak, ini dikit. Alhamdulillah gitu ya, masih bisa nyaba. Dulu saya pernah ceramah di keluarganya Pak Haji Kairan gitu. Baru sekarang ini saya diundang lagi. Alhamdulillah. Saya yang paling menyentuh hati saya, jujur ibu, nih orang serem model begini, tapi saya tuh cengeng jujur aja. Saya tuh sering nangis. Nih kalau ngelihat anak-anak baca Qurannya cakep, masih kecil, baca puisi, saya nggak kuat. Jujur saja saya nggak kuat. Kenapa? Betapa bahagianya. Karena sekarang ini di akhir zaman, ya baqal Islamu illa ismut. Islam cuman karik namanya, sisanya cuman ada namanya. Wa yabqal Qur'anu illa rasmun. Qur'annya ada, tapi nggak ada yang bisa ngebaca Al-Qur'an. Syukur alhamdulillah di sini ada pendidikan Al-Qur'an. Nanti ibu yang saya hormati, kalau anak ibu bisa baca Al-Qur'an, nanti di akhirat dikasih mahkota oleh anak kita. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, anak buah nih sini mah berandai-andai, anaknya ngaji Iqra di Ustadz Soni atau di staf yang lainnya, ibu meninggal dunia, tibang baru bisa alif fatah gitu kan,
alif kasroi, baru bisa begitu. Apakah dapat pahalanya? Dapat. Makanya tolong supaya ustadznya ikhlas, supaya ngajarnya bagus, tolong dipikirin ekonominya. Halo, ini saya lihat dari tadi, dari semenjak anak-anak tampil, nggak pernah ngelihat begitu anaknya tampil ibu-ibunya pada nyawer, nggak ada ya. Coba tolong ke depan, ada taweran sebutnya. Lah masa bapak-bapak ibu-ibu buat nyawer jaipongan ada? Halo, buat jaipongan ada, buat dangdutan ada, bahkan bapak-bapaknya nyawer, ibu-ibunya nyawer, anaknya nyawer. Emang dasar keluarga geblek itu namanya. Nyawer mah ada, tapi giliran buat pengajian mah orang sawer. Ibu saya ini guru ngaji sama, kalau imtihanan seperti ini orang tuanya nyawer. Anak saya di pesantren di Banten, kalau imtihanan tampilan begini, ya Allah gak cukup 1 juta saya. Nah ini saya nanya sama DKM, Bang, emang orang ada yang nyawer itu? Orang katanya di sini mah. Lah Ustadz dapatnya apa baik? Untung be Ustadznya gemuk. Untung be Ustadznya belum punya bini. Coba kalau punya bini, ya oh, wadon mau orang mana, emang kartu matinya sama duit, betul. Duit, jengkel kayak apa? Jajal, tabok sama duit yang merah-merah 10 biji be, mesemora. Itu mah berlaku bukan cuman buat ibu-ibu biasa, bininya kiai sama begitu. Lah orang kalau saya pulang ceramah begini nih, pulang ceramah, tak assalamualaikum, waalaikumsalam, abah baru pulang, iya. Sayanya pura-pura duduk be dulu di bangku, duduk be ngerendengin, ngomong-ngomong emang udah dapet amplop gitu. Itu bininya Ustad itu. Makanya tolong hidupkan pengajian, tentu didukung secara ekonomi. Masya Allah, ibu yang saya hormati, saya sering ceramah di tempat-tempat seperti ini. Saya sering mengatakan, kenapa sih Pak Ustadz itu seminggu sekali beli engsel pintu, seminggu sekali beli engsel pintu. Orang taunya bininya kurang belanja, ngegebrugin pintu bolak-balik, rusak pintunya. Makanya kalau pengen sukses, kalau anak ibu-ibu pengen sukses baca Quran, tolong bukan cuma dukungan doa, tapi dukungan duit. Penting gak duit ini? Penting. Kata siapa duit orang penting? Kenapa banyak ustad yang gagal ngajar, berhenti dagang cilok? Lah ustad dagang cilok. Kenapa? Nggak ada dukungan. Tahadusan biniam, ibu saya mau cerita, di kampung saya 3 ustad tumbang semuanya. Begitu saya pulang dari pesantren 22 tahun yang lalu, saya turun pesantren, saya bismillah, saya katakan saya pengen menghidupkan Al-Quran. Insya Allah Al-Quran akan mendatangkan keberkahan. Alhamdulillah ibu yang saya hormati, nyawa ora, apa-apa ora. Alhamdulillah ke Mekah udah sama Ibu Haji gitu. Masya Allah, Alhamdulillah. Ustadz Soni semangat ngajar, kita pasrahkan kepada Allah. Siap Ustadz Soni? Iya, ntar nanti bisa melambung nama ente. Karena apa? Mensiarkan agama. Dulu saya juga bukan penceramah. Dulu saya bukan penceramah, sekarang jadi penceramah. Emang beda penceramah mah itu. Makanya ibu-ibu kalau punya anak perawan nih, dengerin, saya mau nanya, kalau anak perawan ibu didemenin ustadz model kayak Ustadz Soni, sama didemenin tukang suntik no, mantri suntik no, yang tukang nyuntik pantat 50.000, kira-kira yang diterima lamarannya yang mana? Ya kira-kira ibu-ibu yang saya hormati, punya anak perempuan, yang satu yang ngelamar Pak Polisi, yang satu tibang jadi tukang sapu di musola, kira-kira yang diterima yang mana? Yang polisi. Kira-kira yang datang ke rumah ibu ngelamar anak cewek ibu,
orang kaya, mobilnya mentereng gitu ya. Ama Ustadz kira-kira yang terima mana? Emang muata duitan orang sini mah. Jangan salah ibu yang saya hormati. Nih saya S1 bukan, S cendol juga bukan. Saya ini nggak lulus SD acan. Tapi masya Allah, karena Allah angkat derajat saya jadi ketua MUI. Bang, biar tahu di Sukakarya pengurus MUI yang orang ada titelnya saya doang kok. Yang lainnya mah Dokter Andes. Sampai sekjen saya itu seorang dosen. Sekjen saya, biar dosen saya suruh. Coba Pak tolong suratin anu, gitu mau. Lah saya SD Gora kan saya mah. SD Gora lulus. Tapi apa keyakinan saya? Kafaka min ilmi din. Cukup bagi kamu ilmu agama. Maaf bukan sombong. Sekarang ini di At-Taufik. Di At-Taufik ada yang disebut BLKK. Saya bareng dengan Ustadz At-Taufik dapat BLKK buat Pondok Pesantren Al-Hidayah. Asal tahu, saya masuk ke istana 2 kali. Istana Negara dan Istana Bogor. Ya gini-gini ge. Cuman yang rada malu giliran daftar hadir jenong. Rada malu. Malunya apa? Yang lain Kiai Haji Dr. Andes Profesor bla 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 bla. Itu titelnya. Kiai Haji Dr. Andes Profesor Dr. MH BH sampai ke BH ada. Lah giliran saya, ya Allah Kiai, saya ngomong sama Kiai Mubarak, cuman saya doang ini ya, tiba ada haknya doang, haji doang. Ya udah katanya Ji ditambahin kayak apa kek, katanya gitu. Sehingga seminggu kemudian saya didatangi oleh seorang dosen. Kiai siap nggak jadi sarjana? Jadi orang sekolah apa saya siap di wisuda jadi sarjana. Kalau orang sini mau tahu apaan? Ya sandai kata saya diundang di sini nggak tahu. Sandai kata Dokter Andes Kiai Haji Aput Saputra model gitu. Lagi orang Pulau Glatik. Lah itu si Haji PA kalimah ya. SD ora tahu-tahu jadi Dokter Andes kan gitu ya. Akhirnya apa si dosen kecewa pulang dari rumah saya. Apa yang saya katakan? Pak dosen mohon maaf, saya nggak mau. Kalau caranya begitu saya nggak mau. Saya pengen jadi penceramah di depan dosen. Saya pengen penceramah di depan Pak Camat. Lah kan Camat detailnya pada SPI, SAD, segala macam. Saya mah MPDI masih memiliki 2 istri. Gitu. Masya Allah. Makanya jangan remehkan Ustad. Wih, ini giliran dilamar Ustad sama dilamar Pak Mantri tukang suntik, Ustad tersingkirkan. Padahal dia belum tahu harga Ustad sekarang jauh lebih mahal. Iya Pak Soni, terus berjuang. Dulu saya nggak ada harganya. Sekarang sekali pegang mic begini nih 2 juta mendapat. Iya, pagi saya ceramah sampai malam ini saya masih ceramah. Alhamdulillah. Jangan gentar Pak Soni. Ustaz Soni terus berjuang mensiarkan agama Allah, maka Allah yang akan membela kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, dapat oleh-oleh dari saya. Kalau ibu pengen bahagia, bapak pengen bahagia, resepnya ada 4. Pengen tahu? Yang pertama adalah resep kebahagiaan bagi seseorang, antakuna jaujatu solehatan. Orang akan menjadi bahagia, orang akan menjadi senang manakala pasangan hidupnya soleh dan solehah. Betul? Bagaimana caranya agar hidup itu harmonis? Dengerin. Bagaimana supaya hidup itu damai, harmonis? Tiap hari harus menghadirkan 1 juta. 1 juta. Setia. Duit baik. Ngomong 1 juta terus duit. Setia. Hadirkan setia. Kalau pengen hidup sakinah mawaddah warahmah, jujur. Ini terkadang kejujuran nggak ada di rumah tangga, betul. Pulang suaminya dari Jakarta, wih begitu pulang mah senyumnya berhenti.
Begitu masuk, assalamualaikum kata abang, pulang dari Jakarta. Kan biasanya kalau pulang dari Jakarta mah belakang nondol, depan belakang nondol, depan nondol. Begitu dibuka dompetnya orang ada, berubah 75 derajat Celcius. Manyun, dikasih duit 200.000. Buat apa duit 200.000? Besok utang MBK aja berapa kita setor. Terkadang Masya Allah ibu, bukan saya karena lelaki saya ngebelain lelaki, enggak. Padahal mah bapak-bapak yang dagang somai udah payah dia ngerayu anak Cina sebenarnya. Saking pengen pulang dapat senyum dari istri gitu. Ini kadang-kadang main umpet-umpetan. Ya, duitnya masih ada dibilang orang ada. Habis laki gua mah kolokan banget. Kolokannya gimana? Ngasih duit 20.000 makanya pengen ada lalapnya, pengen ada pecak jairnya, pengen ada segala macem-macem. Nih dengerin Pok, saya kasih resep. Kalau suami tiba ngasih 20.000, pengen makannya ada sayurnya, ada lalapnya, ada ikannya, ada sopnya, besok pepesin sendal jepit ya. Lah 20.000 pengen banyak dapatnya itu Masya Allah. Makanya bagani insya Allah jadi Ustadz mabruk. Kenapa? Anak dan cucu saya lagi mabuk berkat sekarang. Tadi habis ceramah itu mabuk berkat. Orang saya waktu kena corona Pok, nah kena corona tuh tanya Ustadz Epi yang saya ajak. Cucu saya ngomong yang paling tua, mah enakan abah sakit ya katanya gitu. Nah cucu ngomong begitu bang, enakan abah sakit katanya, banyak yang ngirim katanya gitu. Ya Allah ya Rabbi, sementara saya antara hidup dan mati, cucu ngomongannya katanya enakan abah sakit katanya. Masya Allah, emang betul. Karena jamaah pengajian Jumat saya itu sekitar ada 50 orang, semuanya datang, semuanya nenteng. Itu namanya murid yang soleh dan solehah, itu namanya. Itu ini orang sini nih, kalau Ustadz Soni seandainya kata berhenti ngajarnya karena mau jajan, pengen makan bakso, orang ada duitnya ya. Sama Ustadz juga pengen ke SGC, sama pengen kayak orang-orang gitu. Berhenti, dosa bapak dan ibu di sini. Ingat ya, kedengeran nggak ngomong? Saya ngomong dukung. Makanya kalau kira-kira ngelihat Ustadz Soni lagi lemes, ya udah mual salah orang gablek duit tuh itu. Terus perhatiin, pemerintah juga memperhatikan. Makanya saya minta nanti, ini saya yakin nih TPQ di sini nih, kalau tadi lihat bacaan anak-anak yang kecil, tahun yang akan datang, periode yang akan datang, ada MTQ tingkat kecamatan kan. Kemarin juga di Sukakarya ada tingkat kecamatan. Daftarin Ustadz Soni, daftarin semua anak-anak supaya melatih mentalnya. Tadi udah cakep itu bacaannya, terutama yang kecil-kecil yang membuat saya menangis. Kalau aki-aki membaca Al-Fatihah bagus, namanya guru tua berangka tuh. Ini mah bocah cakep bacaannya. Saya senang, saya gembira. Hidupkan Al-Quran, insya Allah dapat keberkahan. Istri yang soleh, suami yang soleh itu menjadi dambaan. Betul? Tanya itu apa? Taat, setia, jujur, taat. Udah enak, hidup enak. Nih Pak, Bapak kalau ngopi di rumah kapal api apa susu luwak? Kopi luwak? Iya, seandainya kata kapal api dah gitu ya. Kapal api satu pabrik, satu merek, belinya di satu warung, bisa jadi berubah rasa. Betul? Bisa jadi berubah rasa. Contoh gini, begitu dohor, beduk dohor bunyi, biasanya kan waya dohor, waya ngopi. Disuguhinya begini nih, bang, tuh bang, ngopi dulu bang, habis ngopi sholat ya bang ya, tuh kopinya tuh diminum, mumpung hangat bang. Enak gak minumnya bang? Enak. Coba gilirin gini, tuh kopi tuh enak nggak? Nggak enak dipinumnya, sekalipun sama-sama mereknya
Api karena yang nyuguinnya istri kitanya hatinya lagi nggak connect, hatinya nggak nyambung. Maka keharmonisan hidup berkeluarga itu penting, Pak, agar menjadi sakinah mawaddah warah. Saya mau cerita sedikit. Ada laki-laki gagu, Bang. Mohon maaf kalau ada yang gagu. Ada laki-laki gagu punya bini orang gagu. Pas waya dohor pengen ngopi. Apa kata si lakinya yang gagu? Gitu tuh ya. Gitu. Berarti neng sini seduh kopi kapal api. Waya asar. Berarti pengen kopi luak. Pas malam berarti pengen kopi susu gitu. Lah iya. Berarti apa? Saling memahami dan mengerti. Itulah kunci kebahagiaan. Iya, Bang lah. Habis orang gagu makan isara. Yang dipakai isara. Ada orang gagu pacaran. Orang gagu pacaran. Kata si gagu gini, oh gitu. Ya karena pacarnya ngerti. Artinya janji begini, tungguin gua ya di pengkolan deket pabrik gas, katanya gitu. Ya namanya juga bahasa isyarat. Yang paham itu pacarnya. Lah kita mah yang bukan pacarnya ya mabuk mahaminnya. Gitu kan. Terus wa auladu abraron, yang kedua, kunci kebahagiaan manakala mempunyai anak yang baik-baik akhlaknya. Betul. Tentu baik itu dengan cara pendidikan, dengan cara ditaruh di TPQ Nurul Hikmah, suruh belajar ngaji. Bang, hati-hati zaman sekarang. Judi orang kayak zaman abang. Zaman abang mau judi kan berempat ya. Berempat ya, ngaku biapa? Jadi lama ini. Ya, lagi zaman abang mau main judi berempat kan ya. Ini atu. Sama-sama nyumpain. Modar lu gitu kan ya. Ini mati lu gitu katanya ya. Orang main gaplay orang main remi. Kelihatan sekarang orang itu sedang berjudi, tapi zaman sekarang judi tidak terlihat. Betul. Kenapa? Ada sekarang lagi tren dan rame judi slot. Betul? Ada judi slot. Korban di kampung saya sendiri. Ini contoh yang nyata buat diri saya. Ada anak muda yang menurut bapaknya dia mau kemana-mana, di dalam kamar baik, bertemannya juga sama HP, nggak tahu dilihat sertifikatnya di lemari, nggak ada, diborain 100 juta. Nih hati-hati bang, anak kita yang sering megang HP, sering kontrol HP-nya, karena ada yang disebut judi slot. Buat bapak-bapak sekarang juga mulai tumbuh kembang lagi yang disebut togel. Makanya Ustadz Soni afwan, Ustadz yang lain afwan, sekarang ini jangan suka cerita tentang mimpi sembarangan. Sepuh-sepuh jangan suka cerita sembarangan tentang mimpi. Begitu bareng-bareng di musola, gua mas semalam ngimpi dicegat anjing katanya. Lah otak judi terus gitu. Emang kalau anjing angkanya berapa itu? 11. Berapa bang? 11. Tukang masang togel nih. 11. Emang kalau masang 1000 dapatnya berapa bang? Tahu. Ibu saya pernah ceramah di satu tempat, saya dibisikin, Kiai tolong ngomong togel, bukan cuman bapak-bapak, ibu-ibu pada masang togel, padahal ngajinya di sono di Belanda. Pasang togel, nih rame sekarang ini. Makanya saya sering ceramah, karena saya ada pengajian hari Jumat yang ngaji para asatid. Saya ngomong, Ustadz jangan sembarangan lu cerita tentang mimpi, karena orang lagi banyak yang nyari mimpi gitu. Mimpi apa, dicegat kucing, dipegat kucing, terus dihitung. Emang kucing angkanya berapa?
Berapa? Banyak juga ya. Kaum Muntogeliun ini namanya. Iya, ada juga ya. Iya, masya Allah. Emang orban-orbana sama. Emang di Pulau Glatik di dekat Kiai emang nggak ada? Ada puguh. Ngomong mah ngomong. Di pengajian saya Jumat pengajian, Sabtu pengajian, Minggu di pengajian. Apa didengarnya? Emang gue pikirin gitu. Ya, dengerin nih, orang yang model begitu nanti di akhirat orang dibelain. Dengerin, Pak. Ahli surga butuh sama ulama, bukan cuman di dunia tapi di akhirat. Buka kitabnya. Ahlul jannati yahtajuna ila ulamaim kama yahtajuna fid dunya. Nanti di akhirat orang masuk surga butuh alim ulama. Orang butuh RT, Pak Wakil, orang butuh wakil. Di surga mah orang butuh bapak lurah, karena orang dibutuhin proposal. Orang butuh tanda tangan, tapi butuh para ulama. Oleh karena itu, yuk kalau ulama mengajak untuk bersolawat, yuk mari kita bersolat. Tuh kayak tadi tuh bendera dikebut-kebutin begitu tuh, hebat itu. Saya pernah ceramah di Sukakarya, acara hari santri. Saya nggak sadar begitu nengok, bendera apa gede-gede. Saking demennya sama Rasulullah. Ibu cinta sama Rasulullah. Apa keuntungan cinta sama Rasulullah? Dengerin, keuntungan cinta sama Rasulullah. Sejarah mengatakan, dalam kitab mengatakan bahwa ada 4 malaikat yang datang kepada Nabi. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. 4-4-nya berjanji kepada Nabi. Ya Nabi Allah, kata malaikat Jibril, kalau umat kamu mau baca sholawat, maka nanti di saat meninggal dunia saya tuntun untuk masuk ke dalam surga. Dituntun sama malaikat Jibril. Malaikat yang kedua malaikat Mikail. Ya Nabi Allah Muhammad, kan di sono ada tukang es ya, di sono nggak ada tukang makanan ya. Nanti di padang mahsyar, di situ orang semua pada kelaparan. Nanti saya akan ngirim snack buat umatmu yang rajin membaca sholat. Malaikat Israfil, saya tidak akan angkat kepala saya dari sujud saya selagi Allah belum mengampuni dosa-dosa umat Nabi Muhammad. Hebat nggak? Malaikat maut atau malaikat Israel bersumpah di hadapan Nabi, saya akan cabut umatmu Muhammad yang mau membaca sholawat seperti saya mencabut rohnya para nabi, para mursalin, orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Yuk didik anak kita supaya nanti di saat kita masuk ke alam kubur ada yang nulungin. Yang ketiga, wa khulatau sholihin, bersahabat dengan orang-orang yang soleh, ama habaib, ama kiai gitu, temenin. Untung nemenin kiai mah. Saya dari kecil mondok pesantren di Pulau Muru terus ke Banten, itu saya selalu berdekatan dengan kiai. Kalau diundang begini nih, saya mah sering dekat sama kiai, karena ilokan kalau dekat kiai mah orang ada pisang-pisang acan, pastinya mah di dekat kiai mah ada pisang, ada kue ya. Ini kayak di sini nih, di depan saya ada jeruk, ada kue, ada pisang, ada segala macam. Tuh orang tuh aki-aki di samping kiri kanan saya ngomong gini, Pak Haji makanin apa? Gitu, makanin apa? Dari tadi saya kong sedih sebenarnya mah. Kalau saya makan jeruk, bini saya orang makan jeruk di rumah. Gitu. Iya, disuruh makan pisang, saya makan di sini. Bini saya belum tentu makan pisang. Maksudnya mah supaya paham panitia gitu. Iya. Emang enggak makan apa-apa saya situ. Iya. Tapi itu begitu mata saya mengantuk, begitu melek di mata, lah jeruk pada orang ada. Orang taunya mau dilempar-lemparin ke depan. Kali itu diplastikin orang.
Udah orang apa-apa. Itulah berkahnya orang ngaji. Amin. Berteman dengan orang yang soleh. Yang bahagia itu berteman dengan orang soleh. Yang terakhir, warizqu fi baladi, rizkinya di kampung sendiri. Gitu. Ibu-ibu yang suaminya tukang somai, ngider ke Cikarang, pulang habis alhamdulillah, habis separoh alhamdulillah, habis tibang 2-3 piring yang laku alhamdulillah. Bohong. Ngapain bae lu bang di sononya emangnya? Ibu, rezeki mah urusan Allah. Jangankan tukang dagang, ketahuan laku separoh, ada habisnya, mubalek bang. Biar saya kasih tahu, saya ceramah bawa mobil ke Kerawang dekat laut. Kenapa begitu pulang amplok dibuka 25.000? Coba tong pikir. Kerawang 25.000 hajatan, orang hajatan saya ceramah. Saya begitu masuk duduk biasanya. Kalau ngomong sama bini diamplokin 25.000 sampai kiamat dia mau bakal percaya kan ya? Ternyata memang benar segitu. Orang tahu mah kesalahan bang. Begitu 2 hari datang dia, assalamualaikum, waalaikumsalam Kang Haji, mohon maaf saya waktu itu salah amploknya, amplok orang kondangan saya kasihin Kang Haji itunya. Iya jadi 20.000, 25.000. Ini mah katanya nih, ini mah nih amploknya mah ini udah dinamain gitu. Emang saya niatin 1,5 juta katanya gitu ngomongnya. Gitu. Leono yang 25.000 gimana? Ya udah nggak apa-apa katanya sekalian situ. Ya kali mau dipotong-potong saya mah gitu. Itu namanya rezeki itu. Ini mah hitung-hitung ingetin Ustaz Sony be saya mah. Jangan sampai kesalahan amplok itu maksudnya. Warizqu fi baladi. Orang yang bahagia itu manakala rizkinya ada di rumah. Pergi usaha pagi, malam pulang, gitu kan? Keuntungannya dimakan bareng-bareng daripada empok punya suami kerjanya di Belanda 5 tahun orang pulang-pulang, giliran udah deket pulang ketembak di Belandanya. Coba ge sedih orang itu. Masya Allah. Ibu-ibu yang saya hormati, ibu sehat semua, sehat waras, yang penting waras ya, waras bedigas, banyak beras, barangnya keras, insya Allah rajin keramas. Itu yang penting kan, waras bedigas, banyak beras, barangnya keras, insya Allah rajin keramas. Ibu-ibu yang saya hormati, mohon maaf Ustaz Sony, saya nggak bisa lama-lama ini, pala udah orang nahan, udah puyeng banget. Katanya mau motong tumpeng ya, lah tumpeng dipotong-potong, bungkus ya apa? Ayo uran, kalau mau potong tumpeng mah katanya sebelum doa saya ucapkan selamat buat Ikatan Remaja Musola Nurul Hikmah. Ingat anak muda nih lu yang pada muda nih, ada orang bijak yang ngomong begini, berpikirlah di pagi hari, makanlah di siang hari, gitu. Makanlah di siang hari. Kenapa berpikir di pagi hari? Mumpung masih kecil, belajar, udah dewasa nyari duit dengan keilmuannya, gitu. Istirahatlah di malam hari, istirahat. Kalau orang belajar, ibadahnya jalan, maka mati insya Allah menjadi mati yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Iya, ini model hadro begini bagus ini. Berapa personilnya ini? Banyak ini personilnya ini. Kalau dikasih 200.000 berapa kedumannya ya? Ikhlas ridho. Alhamdulillah. Insya Allah nanti dengan baginda Nabi. Nah kalau gue diamplokin 20.000, gue telepon Ustaz Sony, enak aja loh. Ya bawa tumpengnya sini. Anak muda lanjut, himmatur rijal tuh dimul jibal. Cita-cita seorang pemuda harus mampu menghancurkan gunung. Gitu. Jangan menghancurkan gunung orang, gunung beneran. Ntar dulu neng, gitu sabar, belajarnya belum selesai. Ini apa maksudnya gimana ini? Motong tumpeng, minta doanya, ya supaya istilahnya
remaja ini semakin berkibar ya, hayatul fatawallahi bil ilmi wat tuqa, karena kehidupan seorang pemuda harus dengan ilmu dan ketakwaan. Bismillahirrahmanirrahim, bi barakatil Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tumpeng yang sangat sederhana. Daging sama timunnya banyakan timunnya. Ini mana buat buahnya. Bismillah, semoga semakin Allah berikan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, tawakkaltu 'alallah. Alhamdulillah. Tepuk tangan buat anak muda. Ya, dukung ya. Neng, jangan foto saya, foto ininya be, Neng. Yang dipoto ininya, jangan sayanya, Neng. Iya. Iya, aduh segini seremnya lu, Neng. Yuk kita baca doa. Ini buat siapa? Oh iya, silakan. Ya. Ya. Mabruk alfa mabruk alaikal mabruk. Mabruk alfa mabruk alaikal mabruk. Mabruk alfa mabruk ya miladik mabruk. Mabruk alfa mabruk alaikal mabruk. Mabruk alfa mabruk ya miladik mabruk. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Mabruk alfa mabruk alaikal mabruk. Mabruk alfa mabruk alaikal mabruk. Mabruk alfa mabruk ya miladi mabruk. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun. Selamat ulang tahun, semoga berkah turun. Dari Allah pengampun, sehingga hidup mabruk alfa mabruk alaikal mabruk. Mabruk alfa mabruk alaikal mabruk. Mabruk alfa mabruk ya miladil mabruk. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat. Selamat hari milad, semoga dapat rahmat dari Allah Ahad, sehingga hidup selamat. Mabruk alfa mabruk alaikal mabruk. Mabruk alfa mabruk alaikal mabruk. Mabruk alfa mabruk ya miladik mabruk. Mabruk alfa mabruk alaikal mabruk. Mabruk alfa mabruk alaikal mabruk. Mabruk alfa mabruk ya miladik. Yang punya HP mabruk alfa mabruk ya miladik mabruk. Mabruk alfa mabruk alaikal mabruk. Mabruk alfa mabruk alaikal mabruk. Mabruk alfa
Sallu ala Nabi Muhammad. Mari kita tutup dengan doa. Semoga acara kita Allah berikan keberkahan, amin. Kampung kita juga akan mendapatkan keberkahan sesuai tadi al-mabruk. Apa itu barokah? Ziyadatul khair, semakin baik, semakin bagus, semakin mantap. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin hamdas syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tabtahu lana biha babar ridha wa taysir wa taghlaqu anna biha babal syarri wa ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasira. Ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya mughni kulli fakir yassir alaina kulla asir fa taysirul asir alayka yasir. Allahumma man la yahtaju ilal bayan wa tafsir hajatuna ilaika kasir wa anta alimun biha wa basir birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal mu'minin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir alaina umurana umur dunya wal akhirah bi karamati suratil Fatihah wa hasil maqasidana bi karamati suratil Fatihah wa qadi jami' hajatina bi karamati suratil Fatihah. Yuk bareng-bareng Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf pasti banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala